Oke, baik. Saat ini kita masuk pada materi yang baru. Materi yang baru kita di semester 2 untuk kelas 12 adalah akuntansi perusahaan dagang. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita melihat peta konsep untuk materi kita saat ini. Di sini untuk perusahaan dagang, terdapat 3 bagian, yaitu pembelian, penjualan, persediaan barang dagangan. Di dalam pembelian, terdapat akun sebagai berikut, yaitu pertama, akun pembelian, akun beban akut pembelian, akun potongan pembelian, akun retur pembelian. Dan di akun penjualan terdapat juga akun penjualan, akun retur penjualan, akun potongan penjualan, akun beban angkut penjualan, dan di persediaan barang dagang terdapat akun persediaan barang dagang. Nah, akuntansi perusahaan dagang adalah akuntansi yang di dalamnya mencatat hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan, yaitu perusahaan dagang. Sebelumnya kita telah belajar perusahaan jasa. Nah, ada beberapa perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Untuk perusahaan jasa adalah perusahaan yang aktivitas perusahaannya memberikan jasa. Dan untuk perusahaan dagang, aktivitas perusahaannya adalah membeli, kemudian menjual kembali tanpa merubah bentuk. Sekali lagi, perusahaan dagang adalah membeli barang kemudian dijual kembali. Nah, contoh di sini kita lihat karakteristik perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang sudah berskala besar. Kita melihat karakteristik dari ketiga perusahaan. Karakteristik untuk produk yang dijual, untuk perusahaan jasa tidak berwujud karena dia memberikan jasa. Kalau perusahaan dagang adalah produk yang dijual itu berwujud dan lazim disebut barang dagangan. Kalau perusahaan manufaktur atau industri, produk yang dijual itu berwujud, lazim disebut barang dagangan. Nah, asal produk untuk perusahaan jasa, jasa dari pemilik. Kalau perusahaan dagang, pembelian dari pihak lain untuk dijual. Kalau perusahaan industri, pengolahan bahan baku menjadi barang siap dijual. Aktivitas pokok untuk perusahaan jasa membeli atau menyediakan fasilitas-fasilitas. Nah, faktor-faktor produksi pendukung. Kalau perusahaan dagang, aktivitas produknya atau aktivitas pokoknya, pertama, pembelian barang, penyimpanan barang, dan penjualan barang. Karena pada dasarnya, barang pertama dibeli, kemudian disimpan, dan dijual tanpa merubah bentuk. Nah, kalau perusahaan industri atau manufaktur, aktivitas pokoknya adalah pembelian bahan, kemudian penyiapan bahan, kemudian pengolahan bahan menjadi barang siap jual, penyimpanan barang jadi, dan penjualan barang jadi. Selanjutnya, di dalam perusahaan dagang terdapat syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran dalam perusahaan dagang adalah mekanisme atau tata cara pembayaran harga barang yang dibeli. Pembelian barang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pembelian tunai dan pembelian kredit. Itu sama-sama kita tahu. Dan di samping itu, dalam syarat pembayaran seringkali dicantumkan syarat-syarat khusus yang disepakati kedua belah pihak, entah itu penjual atau pembeli. Nah, di sini ada syarat pembayaran pertama N/30. N/30 artinya pembayaran seluruh barang dagangan dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal faktur atau tanggal transaksi. Contoh, tanggal transaksi pada tanggal 1 Januari. Berarti pembayaran selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal transaksi, berarti sampai 30 Januari. Ini merupakan syarat N/30.
Kemudian ada juga syarat N per EOM. EOM adalah end of month, artinya pembayaran seluruh harga barang dagangan dapat dilakukan selambat-lambatnya sampai akhir bulan bersangkutan. Misalnya, pembelian dilakukan tanggal 5 Maret 2006. Dengan syarat N per EOM, maka pembeli dapat melunasi pembayaran selambat-lambatnya sampai dengan 31 Maret 2006. Pertanyaan, Mem, kalau seandainya pembelian pada tanggal 25 Maret, berarti pembayarannya kapan? Nah, kalau dengan syarat N per EOM, walaupun pembeliannya tanggal 25 Maret, maka pembeli harus melunasi selambat-lambatnya akhir bulan. Kalau pembelian tanggal 25, maka pembayarannya tanggal 31 sampai akhir bulan 30 atau 31, sesuai dengan tanggal di bulan transaksi. Kemudian di sini ada 2/10 N per 30. 2/10 N per 30. Apa itu maksudnya? 2/10 artinya pembeli akan menerima potongan harga sebesar 2% apabila pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. N per 30 artinya jangka waktu pelunasan dalam 30 hari. Jadi, contohnya kalau seandainya dari teman-teman melakukan transaksi tanggal 1, kemudian tanggal 10 sudah melakukan pembayaran, maka akan dikenakan potongan harga sebesar 2%. Walaupun jangka waktu pelunasan paling lambat 30 hari. Kita perhatikan gambar di bawah ini. 2/10 adalah besarnya potongan, yaitu 2%. Untuk 10 di sini, jangka waktu mendapatkan potongan. Kalau 30 itu jangka waktu kredit. Kalau seandainya sudah lewat dari 10 hari, maka 2% ini sudah tidak akan berlaku lagi. Nah, setelah syarat pembayaran, sekarang kita akan mempelajari syarat penyerahan. Dalam syarat penyerahan barang merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai tempat serah terimanya barang yang diperjualbelikan. Nah, dalam perusahaan dagang, dalam syarat penyerahan barang ditentukan pihak yang menanggung beban pengiriman barang dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli. Syarat-syarat pembayaran yang biasanya sering terjadi dalam perdagangan adalah sebagai berikut. Mari kita perhatikan. Pertama, franko gudang penjual atau free on board shipping point atau disingkat FOB shipping point. Nah, kalau FOB shipping point, seringkali kita berhadapan dengan penjual yang tidak mau mengirim barang yang kita beli sampai di rumah. Penjual hanya melayani sebatas di tempat penjualnya saja. Nah, pola penjualan seperti ini disebut sebagai franko gudang penjual atau FOB shipping point. FOB shipping point artinya penjual menyerahkan semua barang yang dijual kepada pembeli di gudang penjual. Sekali lagi, penjual menyerahkan semua barang yang dijual kepada pembeli di gudang penjual. Nah, biasanya kalau transaksi FOB shipping point ini, kalau dalam tren-tren sekarang itu disebut dengan COD atau pembayaran dilakukan pada saat barang sudah sampai di tangan penjual. Nah, pencatatan transaksi dan pemindahan hak kepemilikan barang dagangan diakui sejak berada di gudang penjual. Jadi, intinya pihak yang menanggung beban pengiriman barang adalah pihak pembeli. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan dalam perjalanan, maka ditanggung oleh pembeli karena beban pengirimannya ditanggung oleh pembeli, bukan penjual. Kemudian syarat penyerahan kedua adalah franko gudang pembeli atau FO, free on board destination point atau FOB destination point. Nah, sebagian besar penjual menggunakan sistem ini. Pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya transport untuk membawa pulang barang pembeliannya. Berbeda dengan FOB shipping point, kalau FOB destination point adalah
Penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli di gudang pembeli. Sekali lagi, penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli di gudang pembeli. Berarti pencatatan transaksi dan pemindahan hak kepemilikan ke tangan pembeli diakui setelah barang sampai ke gudang pembeli. Segala kerugian yang terjadi saat pengiriman ditanggung oleh penjual. Nah, sekarang Cost Insurance and Freight atau CIV. Artinya, pihak penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi kerugian barang yang dijual. Syarat CIV ini biasanya dilakukan pada transaksi ekspor dan impor. Nah, di dalam akun-akun perusahaan dagang terdapat berbagai akun-akun yang berbeda dengan akuntansi perusahaan jasa. Nah, akun-akun yang ada di perusahaan dagang yang berbeda dengan perusahaan jasa adalah pertama, pembelian barang dagangan, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, beban angkut barang yang dibeli, penjualan barang dagangan, retur penjualan dan pengurangan harga, pembayaran beban angkut barang yang dijual, potongan penjualan, dan persediaan barang dagangan. Mari kita perhatikan akun-akun yang ada di perusahaan dagang. Pertama, pembelian barang dagangan. Nah, pembelian barang dagangan ialah aktivitas memperoleh barang dagangan yang dijual kembali. Pembelian dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit. Ini bagian dari pengertian dari perusahaan dagang, yaitu memperoleh barang dagangan untuk dijual kembali. Nah, contoh kita lihat di sini transaksi pembelian barang secara tunai pada tanggal 3 Maret 2006 dibeli secara tunai barang dagangan seharga 3 juta rupiah. Kemudian transaksi pembelian secara kredit tanggal 10 Maret 2006 dibeli secara kredit barang dagangan seharga 12.500.000 dari toko Makmur Jaya. Nah, kita perhatikan pencatatan dalam jurnal. Nah, untuk jurnal di sini kita akan memakai jurnal umum terlebih dahulu. Tanggal 3 dibeli secara tunai, maka pembelian masuk di debit dan kas masuk di kredit. Pembelian barang dagangan masuk di debit karena menambah. Kemudian kas masuk di kredit karena mengurangi kas. Tanggal 10, pembelian secara kredit, pembelian tetap bertambah, tetapi utang yang akan bertambah juga. Pembelian barang dagangan bertambah di sisi debit, kemudian utang bertambah di sisi kredit karena pembeliannya secara kredit. Kemudian retur pembelian dan pengurangan harga. Nah, retur pembelian dan pengurangan harga yaitu pengembalian kembali sebagian atau seluruh barang yang dibeli. Kenapa terjadi retur? Itu biasanya karena adanya cacat pada barang yang dibeli. Sekali lagi, retur pembelian biasanya terjadi karena barang yang dibeli itu terjadi cacat atau rusak. Kita perhatikan transaksi pembelian secara kredit dan tunai. Tanggal 17 Februari 2006 dibeli barang dagangan secara tunai sebesar 25 juta. Kemudian tanggal 19 dibeli barang dagangan seharga 20 juta dengan syarat 2/10 N/30 dengan nomor faktur 1801. Nah, biasanya kalau sudah ada syarat berarti itu ada transaksi secara kredit. Jadi teman-teman perlu diketahui kalau sudah ada syarat 2/10 N/30 berarti itu pembelian secara kredit. Dalam hal ini pembelian barang dagangan. Kemudian tanggal 21 Februari dikembalikan barang yang dibeli tanggal 19 seharga 5 juta rupiah karena rusak. Tanggal 25 dikembalikan barang yang dibeli tanggal 17 sebesar 2.500.000. Selanjutnya, tanggal 28 Februari dibayar pelunasan utang untuk pembelian barang dagangan 19 Februari 2006. Kita perhatikan tanggal 17 pembelian secara tunai. Berarti pembelian bertambah di posisi debit, kas berkurang di posisi kredit karena ini pembelian barang dagangan secara
tunai. Tanggal 19, pembelian barang dagangan kembali tetapi secara kredit. Berarti pembelian bertambah, kemudian utang bertambah juga karena secara kredit pembeliannya. Tanggal 21. Tanggal 21 itu pengembalian barang yang dibeli, berarti ada retur pembelian. Bagaimanakah cara mencatat retur pembelian? Caranya adalah utang dagang di posisi debit dan retur pembelian dan pengurangan harga di posisi kredit. Kenapa utang dagang di posisi debit? Karena ini akan mengurangi utang. Karena adanya pengembalian barang dagangan seharga 5 juta rupiah. Tanggal 25 terjadi juga retur pembelian. Nah, kalau tanggal 21 retur pembelian dan pengurangan harga karena adanya transaksi secara kredit, jurnalnya adalah utang dagang di posisi debit dan retur pembelian di posisi kredit. Dan kalau terjadi pengembalian barang atas transaksi tunai, maka jurnalnya adalah kas di posisi debit dan retur pembelian dan pengurangan harga di posisi kredit. Kenapa kas di posisi debit? Karena ini akan mengembalikan nilai yang telah terjadi pada saat pembelian secara tunai. Sekarang tanggal 28. Tanggal 28 pelunasan faktur 1801. Nah, kita perhatikan. Pelunasan faktur 1801 itu terjadi pada tanggal 19 Februari tahun 2006. Pada tanggal 19 pembeliannya seharga 20 juta rupiah. Nah, kenapa dalam tanggal 28 hanya tersisa 15 juta? Karena adanya retur pengembalian barang yang dibeli seharga 5 juta di tanggal 5. Berarti 20 juta dikurangi dengan 5 juta tersisa 15 juta. Nah, nilai 15 juta ini akan menjadi bagian dari pelunasan hutang dengan potongan pembelian, karena di tanggal 19 tersebut ada syarat 2/10 N/30. Pembelian tanggal 19, pembayaran tanggal 28. Maka akan diberikan potongan pembelian seharga sebesar 2% dari harga perolehan. 2% dari 15 juta adalah 300.000. Sehingga kas yang berkurang hanyalah 14.700.000. Mari kita perhatikan analisisnya. Tanggal di nomor 2. Adanya retur pembelian atas pembelian kredit sebesar 5 juta rupiah, menyebabkan utang dagang berkurang menjadi 15 juta dari 20 juta. Karena pelunasan dilakukan tanggal 28 Februari, perusahaan masih berhak atas potongan 2%. Karena dari tanggal 19 ke 28 itu masih ada 10 hari. Perusahaan masih berhak mendapat potongan 2%, tetapi potongan tersebut dihitung dari sisa utang dagang, bukan dari harga faktur semula. Harga faktur semula yaitu 20 juta. Nah, nilai utang dagang adalah 20 juta. Kemudian adanya retur pembelian sebesar 5 juta rupiah. Sisa utang dagangnya 15 juta rupiah. Nah, akhirnya potongan pembelian 2% itu dari 15 juta, bukan dari 20 juta. Sebesar 300.000 rupiah. Nilai utang dagang yang harus dibayar adalah 14.700.000 rupiah. Sekarang potongan pembelian. Potongan pembelian hampir sama dengan yang tadi, yaitu 2/10 N/30. Contoh pencatatan potongan pembelian sebagai berikut. Tanggal 20 Juli dibeli secara kredit 2.000 unit barang dagangan dengan harga 6.000 per unit dengan syarat 2/10 N/30, nomor faktur 508. 27 Juli 2006 dilunasi pembayaran utang faktur nomor 506. Nah, perhatikan di sini teman-teman, pada saat pelunasan pembayaran faktur sudah tidak lagi mencantumkan nominal, karena ini sudah akan melunasi semua utang yang akan dibayarkan. Jadi sekali lagi tidak ada nominal pembayaran
karena ini hanya mengacu pada nomor faktur. Nomor faktur di sini 508, berarti pelunasan sebesar 6.000 kali 20.000 unit barang. Kita perhatikan. Pembelian tanggal 21 Juli yaitu 6.000 kali 2.000 berarti 120 juta rupiah. Di sini pembelian masuk debit, utang dagang masuk kredit karena pembelian secara kredit. Kemudian tanggal 27 pelunasan faktur nomor 508. Di sini maaf, tanggalnya mestinya 27 Juli. Nah, 120 juta di posisi debit untuk utang dagang. Kemudian potongan pembelian 2.400.000. 2.400.000 dapat dari mana? 2.400.000 dapat dari 2%. Karena pembelian tanggal 20, pelunasan tanggal 27. Masih ada jangka waktu 10 hari karena adanya potongan 2%. Nah, sekarang kita perhatikan. Pembelian barang dagangan secara kredit berarti menambah akun pembelian dan utang dagang sebesar 120 juta. Jumlah utang harus dibayar, harga barang 20.000 kali 6.000 rupiah, hasilnya adalah 120 juta rupiah. Potongan pembelian 2% kali 250 juta. Kenapa ada potongan pembelian? Karena pembayarannya 10 hari atau kurang dari 10 hari berdasarkan nomor faktur. 2% dari 120 juta rupiah adalah 2.400.000. Jadi jumlah yang harus dibayar 117.600.000 rupiah. Jadi sekali lagi 117.600.000 rupiah. Sekarang masuk pada akun beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembelian menjadi tanggungan pembeli. Akan dicatat pada akun beban angkut pembelian di sisi debit dan akun kas di sisi kredit. Misalnya, tanggal 17 Februari dibayar beban angkut pembelian sebesar 100 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah beban angkut pembelian di posisi debit, kas di posisi kredit. Sekarang masuk pada penjualan barang dagangan. Transaksi penjualan merupakan transaksi utama untuk memperoleh penghasilan dan merupakan komponen utama menentukan laba. Untuk penjualan secara kredit, di setiap penjualan barang dagangan selalu dicatat pada akun penjualan di sisi kredit dan akun piutang dagang di posisi debit. Mari kita perhatikan contoh. Tanggal 15 Maret 2006 dijual secara tunai barang dagangan seharga 4 juta rupiah. Sedangkan tanggal 18 dijual secara kredit barang dagangan seharga 7 juta rupiah kepada toko makmur. Nah, transaksi penjualan kalau dimasukkan dalam jurnal umum adalah kas di posisi debit, penjualan di posisi kredit. Nah, kalau adanya transaksi penjualan secara kredit, maka piutang bertambah. Piutang bertambah di posisi debit, penjualan juga bertambah di posisi kredit. Jadi sekali lagi, jikalau ada transaksi penjualan secara kredit, maka akun yang muncul adalah piutang dagang dan penjualan. Piutang dagang di posisi debit dan penjualan di posisi kredit. Sekarang penerimaan kembali barang yang dijual atau retur penjualan dan pengurangan harga. Kalau tadi pengembalian barang yang dibeli, kalau sekarang penerimaan kembali barang yang dijual. Penerimaan kembali berarti kita menjual barang, ternyata barang yang dijual itu adanya kerusakan, maka dikembalikan kembali kepada kita. Contoh, tanggal 17 Mei, CV Sejahtera menerima pengembalian sebagian barang yang telah dijual pada 15 Mei 2006 pada UD Makmur dengan harga 6 juta rupiah. Nah, berarti kita adalah penjual, CV Sejahtera adalah penjual. Kemudian menjual barang kepada UD Makmur. Nah, ternyata tanggal 17 UD Makmur mengembalikan barang yang dijual seharga 6 juta rupiah. Transaksi penjualan dan pengurangan harga, transaksi penjualan dan adanya retur penjualan akan mengakibatkan retur penjualan dan pengurangan harga di posisi debit, kas di posisi kredit. Sekarang potongan penjualan. Potongan penjualan hampir sama dengan yang tadi, yaitu dengan syarat
2/10 N/30. Mari kita perhatikan. Contohnya, tanggal 2 Maret 2006 dijual barang dagangan seharga 7 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 kepada toko sekawan dengan nomor faktur 305. Tanggal 7 Maret diterima pelunasan atas penjualan barang dagangan tanggal 2 Maret. Nah, di sini kita perhatikan. Tanggal 2 dijual secara kredit, berarti penjualan bertambah di posisi kredit, piutang dagang bertambah di posisi debit. Nah, ternyata tanggal 7 sudah diterima pelunasan dari toko sekawan. Maka otomatis akan mendapat potongan harga sebesar 2% karena masih melakukan pembayaran sekitar 10 hari sejak nomor faktur diterbitkan. Kas Rp6.860.000, potongan penjualan 140, piutang dagang 7 juta rupiah. 140 dapat dari mana? Yaitu 2% dari 7 juta rupiah. Sekarang beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan kita perhatikan tanggal 15 Mei diterima faktur dari CV Tiki atas pengangkutan penjualan barang dagangan yang dilakukan secara kredit sebesar Rp300.000. Tanggal 22 Mei dibayar beban angkut sebesar Rp200.000 atas penjualan barang secara tunai. Kita perhatikan, kalau tanggal 15 itu penjualan secara kredit, kalau 22 penjualan secara tunai. Akan ada perbedaan. Kalau tanggal 15, beban angkut penjualan di posisi debit pada utang dagang di posisi kredit. Nah, kalau tanggal 22, beban angkut penjualan di posisi debit, kas di posisi kredit. Sekarang lanjut pada persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan adalah barang dagangan yang masih ada dan belum terjual. Banyaknya barang yang tersedia di gudang tidak boleh kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Nah, pencatatan persediaan barang dagangan dilakukan dengan dua metode, yaitu metode fisik dan metode persediaan atau terus-menerus. Pada metode fisik atau pencatatan secara periodik, nilai persediaan barang dagang akan diketahui pada akhir periode dengan cara melakukan pemeriksaan fisik terhadap jenis dan jumlah barang yang tersedia pada tanggal tersebut. Nilai persediaan yang diperoleh dengan cara pemeriksaan fisik tersebut dicatat sebagai persediaan akhir pada akun persediaan dagang. Kemudian, metode mutasi persediaan atau terus-menerus atau disingkat atau dikenal perpetual method. Jika menggunakan perpetual method atau metode mutasi, nilai persediaan dapat diketahui langsung dari akun persediaan barang. Dengan menggunakan metode ini, baik barang masuk maupun barang keluar akan dicatat langsung dalam akun persediaan barang dagangan. Nah, dalam perusahaan dagang, kita akan melihat penilaian persediaan barang dagangan. Metode penilaian persediaan terdiri dari, pertama, metode indikasi khusus, metode rata-rata tertimbang, metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out atau biasa dikenal FIFO. Kemudian ada juga metode masuk terakhir keluar pertama atau biasa dikenal last in first out atau LIFO. Demikian materi pembelajarannya, semoga bisa berguna untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.